bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Haleluya, haleluya. Kemuliaan hadirat-Mu memenuhi gereja-Mu, kekudusan-Mu ya Tuhan, menyucikan bait-Mu. Semua sujud menyembah kepada Tuhan. Umat sujud menyembah di hadapan tata Allah Bapa, puja dan hormat, kemuliaan dan kuasa sekarang dan selamanya. Katakan kudus-kuduslah Tuhan. Allah semesta surga bumi penuh kemuliaan kudus-kuduslah Allah semesta surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Segenap umat-Mu bersama-sama menaikkan pujian kepada-Mu Tuhan. Kemuliaan hadirat-Mu memenuhi gereja-Mu, kekudusan-Mu ya Tuhan, menyucikan bait-Mu. Semua sujud menyembah Kau, umat sujud di hadapan tahta puja dan hormat, kemuliaan dan kuasa sekarang dan selamanya. Mari lambaikan tangan-Mu. Kudus-kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan, Allah semesta surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kuduslah Allah semesta surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Hanya orang yang suci hati dan tangannya yang dapat masuk ke dalam hadirat Tuhan, masuk ke dalam kekudusan Tuhan. Mari bersama-sama dengan segenap hati kita, kita masuk dalam kekudusan Tuhan bersama-sama. Kudus-kuduslah Tuhan, Allah semesta Allah. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. penuh
tahu Engkau hadir di tempat ini, kekudusan-Mu melingkupi gereja-Mu Tuhan. Kami siap memuji, menari bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mulai ibadah ini. Amin. Shalom semuanya. Berikan tos kiri kanan. Katakan luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa? Ya. Oke, siap puji Tuhan? Tepuk tangannya. Kami bahagia ketika dikatakan mari pergi ke rumah Tuhan.
mau dengar tepuk tangannya mana? Yeay. Ayo kita ikuti irama. Hey, ho, hey, sebentar. Oke, teman-teman masih ingat lagu ini gerakannya ya? Pertama yang diangkat tangan kiri dulu ya. Hey, ho, hey, ha. Bisa? Yuk kita coba ya. Music. Langsung ya. Hey, oh, hey, lagi. Hey, oh, hey, lagi. Hey, oh, hey, lagi. Hey, oh, hey. Di masa lalu engkau telah di hari ini bersama bekerja. Di esok hari kau pun ada rencanamu sempurna bagi semua yang mengasihimu. 1, 2, 3, 4. Hatiku bergerak untuk memujimu, menangkan yang baru bagimu. Tubuhku melihat sukacitaku penuh, Kesetiaanmu bersama-samanya. hatiku bergerak untuk memujimu, Menangkan yang baru bagimu. tubuhku melihat sukacitaku penuh, setiaku bersama-samanya. Hey, Oh, hey, hey, oh, hey. Di masa lalu engkau telah hari ini bersama bekerja. Di esok hari kau pun ada rencanamu sempurna bagi semua yang mengasihimu. 1, 2, 3, go! bergerak untuk memujimu, Menangkan yang baru bagimu. berlimpah sukacitaku penuh, setiaku bersama-samanya. Bergerak untuk memujimu, Menangkan yang baru bagimu. Tubuhku berlimpah sukacitaku penuh, setiamu bersama-samanya. Terus mengalir sungai cintamu segarkan udah sepanjang waktu. Come on, church! Hatiku bergerak untuk memujimu, menaikkannya yang baru bagimu. Tubuhku melimpah sukacitaku penuh, kesetiaanmu bersama-samanya. Hatiku bergerak untuk memujimu, menaikkannya yang baru bagimu. Tubuhku melimpah sukacitaku penuh, Kesetiaanmu bersama-samanya. hatiku bergerak untuk memujimu, menaikkannya yang baru bagimu. Tubuhku melimpah sukacitaku penuh,
Amin. Semua bersuka cita. Masih ada yang cemberut, merengut? Kalau masih ada disenggol, bilang, ayo kita bersuka cita. Oke, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Siapkan hati kita untuk firman Tuhan yang akan ditaburkan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menyertai kami untuk melewati apapun yang harus kami jalani sepanjang hidup kami. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness.
You never let me go. I sing to you, Lord. Sing to you, I sing to you, King of love. for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arm. You never let me go through it all. You never let me go through it all. You never let me go. You never let me go through it all. Engkau Immanuel, Amin. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami through it all. Lewati semua yang harus dijalani dan dilalui, Engkau Tuhan yang senantiasa beserta kami Tuhan. Biar batin kami benar-benar tahu dan sadar, Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Apapun juga yang dialami hamba-hambamu di pagi siang hari ini, satu hal kami percaya, Roh-Mu yang memberi kekuatan melewati semua yang harus dijalani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati yang terus berharap pada Tuhan, iman yang terus nyala di hadapan-Mu, biar Tuhan temukan dalam hidup setiap kami. Firman-Mu bicara kuat dalam hidup kami. Nyatakan isi hati-Mu, biar Roh-Mu yang bicara pada setiap kami di kesempatan hari ini. Amin. Tidak ada di antara kami yang hidupnya tidak diubahkan. Semuanya berjumpa pribadi dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berikan roh hikmat, roh pewahyuan dan pengertian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sangat diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk semuanya. Shalom, selamat pagi, selamat siang, sore dan malam buat teman-teman yang ada di manapun juga berada dan di KJS. Firman berkata bahwa kebenaran meninggikan derajat bangsa. Sekali lagi, kebenaran meninggikan derajat bangsa. Sederhana. Saya ulangi sekali lagi teman-teman. Yang meninggikan derajat bangsa apa? Kebenaran. Sekarang masing-masing tunjuk dirinya sendiri. Aku manusia. Manusia, betul ya? Kita berapa orang yang kita tunjuk ini berapa orang? Satu. Sedangkan bangsa ada paling tidak ya minimal jutaan orang. Betul ya? Kebenaran meninggikan derajat bangsa. Kalau kebenaran meninggikan derajat bangsa itu kan powernya gede. Nah apalagi untuk kita yang satu orang ini, bisa nggak? Bisa. Jadi bukan karena duit, bukan karena pengetahuan di kepala, bukan karena koneksi, bukan sumber daya yang lain yang membuat derajat kita naik, tapi apa? Kebenaran yang kita dengar itu akan mengubah derajat kita. Amin. Sekarang ngomong ke kanan kirimu, kebenaran menaikkan derajatku. Yuk sama-sama kata kebenaran menaikkan derajatku. Sebentar lagi kita mendengar mengenai kebenaran. Amin. Oke. Suatu hari, nggak lama saya lupa hari apa gitu ya. Tiba-tiba karena saya lagi jalan di sebuah tempat, ada mobil itu dari samping kanan tuh mundur. Kemudian dari depan mepet maju, sehingga mau tidak mau saya harus geser ke kiri tuh mobil itu. Karena geser ke kiri, itu ban mobil sebelah kiri dua-duanya nginjak posisi tepian dari trotoar. Saya tidak tahu apakah ada permukaan yang tajam, lancip atau mungkin kasar sekali. Tiba-tiba ini yang terjadi. Bannya ngapain? Bukan cuman bocor, itu sobek gede sekali. Jadi dua-duanya sebelah itu sobek semua. Ya, terpaksalah mesti harus nyopotin dan sebagainya. Pak D mesti jalan kurang lebih 300 km tuh menghampiri saya waktu itu. Dandani semuanya. Gara-gara mobilnya out of track, keluar jalur.
Nah, sebetulnya ketika hidup kita mulai keluar jalur, ada sesuatu yang mengerikan. Saya berdoa tidak ada yang perlu ngalamin itu. Amin. Yuk kita buka sama-sama di 2 Raja-Raja. Kita bersama-sama lihat ada sesuatu yang ajaib sekali pagi hari ini. Kita buka di 2 Raja-Raja, lihat pasal yang ke-15. Sudah ketemu pasal 15? Sekarang perhatikan ayat yang ke-27 sampai 29. Sudah ketemu ya? Judulnya apa itu perikopnya? Pekah Raja Israel. Dalam tahun ke-52 zaman Azaria Raja Yehuda, Pekah bin Remalia menjadi raja atas orang Israel di Samaria. Ia memerintah 20 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Perhatikan ayat 29. Dalam zaman Pekah Raja Israel, datanglah Tiglat-Pileser Raja Asyur. Direbutnyalah Ion, Abel, Bet Maakha, Yanoah, Kedesh dan Hazor, Gilead dan Galilea, seluruh tanah Naftali, lalu diangkutnyalah penduduknya ke Asyur ke dalam pembuangan. Teman-teman, sekarang perhatikan sekali lagi 3 kata terakhir, ke dalam apa? Pembuangan. Bisa bayangin, satu wilayah tempatnya diangkut dibuang. Pak, kok dibuang? Itu kalah perang soalnya ya. Sekarang perhatikan, saya mau kasih gambarannya seperti ini teman-teman. Ini di sejarah kurang lebih tahun 740 sebelum Masehi. Artinya 740 tahun sebelum Yesus Kristus dilahirkan. Areanya seperti ini Assyria atau Asyur ya, yang sekarang areanya jadi Irak, kemudian sebagian Turki dan Iran. Mereka datang ke sini nih. Ngapain? Ya itu tadi, nyerang Raja Pekah. Kalau cuma nyerang, oke, sudah diserang, diangkut semua, dikosongi wilayahnya. Ini 3 periode jadinya ya, dari sekitar tahun 730-an sampai 740-an naik terus. Nah ini mundur ya, kalau sebelum Masehi itu tahunnya mundur sampai tahun 0 itu Yesus lahir itu. 3 periode ini diangkutin semua penduduknya. Teman-teman bisa bayangin enggak? Ada penjajah datang ke sebuah kota, dikalahkan, diangkut semua penduduknya, dibuang, kosong kota itu. Terus ngapain kotanya? Diisi penduduk lain. Nah itu tekniknya Assyria atau Asyur seperti itu. Sekarang kita lihat teman-teman. Kita mundur ke Bilangan 32 ayat yang pertama. Bilangan 32 ayat yang pertama. Bilangan 32 ayat pertama. Kata bilangan itu bukan artinya yang bilang siapa, bukan ya. Bilangan artinya apa? Angka, nomor. Pak, aku enggak suka matematika, nomor semua. Masalahnya Tuhan kita suka matematika. Sampai ada satu kitab khusus isinya angka semua. Kalau matematika 1 tambah 1 sama dengan 2 ya tuh. 6 kali 6 sama dengan 24. Kalau bilang 23 itu agak bermasalah itu. Artinya tidak boleh ada kesempatan salah, betul, soal angka, betul ya. Nah kitab bilangan bicara soal presisi. Sampai ada yang keliru, artinya ada konsekuensinya. Kita perhatikan Bilangan 32 mulai ayat yang pertama. Penyerahan daerah sebelah timur Sungai Yordan. Saya baca ayat ganjil, teman-teman baca ayat yang genap. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad, ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yaezer dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Ayat 2. Atarot, Dibon, Yaezer, Nimrah, Heshbon, Eleale, Sebam, Nebo dan Beon. 4. Ayat
5. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hamba-Mu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. 6. Mengapa kamu hendak membuat enggan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? 8. Mereka berjalan sampai ke lembah Eshkol, melihat-lihat negeri dan membuat enggan hati orang Israel, sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. 10. Perhatikan ayat 11. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir, yang berumur 20 tahun ke atas, tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya. 12. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel, sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. 14. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika kamu berbalik membelakangi dia, maka kamu akan lebih lama lagi dibiarkannya tinggal di padang gurun, dan kamu akan membawa kemusnahan atas seluruh bangsa ini. Perhatikan potongan kalimat terakhir, dan kamu akan membawa apa? Kemusnahan atas seluruh bangsa ini. Teman-teman kalau nanti baca ya, jadi Musa itu disuruh Tuhan ngatur, ada konfigurasi ketika kemah suci di padang gurun itu sebelah sini suku apa, sebelah sini suku apa, itu apa deh? Kita nggak bahas sekarang. Nah, suku, perhatikan ayat pertama itu apa? Ruben dan apa? Gad itu satu kompleks tinggalnya. Ini perhatikan nih. Margaret Thatcher pernah berkata seperti ini, show me your friend and I'll show you your future. Tunjukin padaku temenmu, ntar ku tunjukin masa depanmu seperti apa. Ini satu suku nih, Ruben dan Gad ini associate, ngumpul ya kan. Dimungkinkan mereka ada yang namanya akhirnya pernikahan antar suku dan sebagainya. Suatu saat ini mereka sudah proses perjalanan penaklukan tanah Kanaan. Musa berkata, ayo siap-siap semua. Tiba-tiba dua suku datang. Suku apa sekali lagi? Ruben dan Gad. Dua-duanya datang. Orang-orang Ruben dan orang-orang Gad. Perhatikan ayat pertama. Apanya yang banyak? Dilihat ya. Dua suku ini punya sesuatu yang banyak. Apa? Coba dilihat. Itu loh, dibaca itu. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad, apanya yang banyak? Ternaknya. Ada lagi tambahnya. Perhatikan ini. Bahkan sangat banyak sekali. Ini enggak cuma banyak, ada 3 kali pengulangan. Sangat banyak sekali. Berarti kan banyak banget lah. Kok banyak dari mana? Itu ada sejarahnya. Kita nanti lain kesempatan yang jelas, mereka menang perang, itu diambil mereka itu. Tiba-tiba mereka lihat apa? Perhatikan ayat pertama nih. Ketika mereka melihat apa? Tanah Yaezer dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Coba sekarang ada
frasenya dari mantan Presiden Soekarno itu apa? Jas merah. Apa itu? Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Peribahasa Perancis berkata, l'histoire répète. Sejarah selalu berulang. Lot dan pamannya, siapa namanya? Abraham. Punya ternak yang banyak sekali. Oke, banyak kan ternaknya tuh? Terus ribut gembalanya, oh, ini jatahku, ini kaplingku, kamu situ aja. Ora iso, aku sini duluan, wis nginep aku. Ribut. Ya, ribut akhirnya sudah Abraham ngajak, diajak Lot, lihat. Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lembah Sodom itu bagus, banyak airnya, rumputnya banyak, cocok juga untuk peternakan. Tiba-tiba waktu jalan, sejarah berulang. Perhatikan, sekali lagi perhatikan. Ya. Sekarang kita lihat masih dari pasal yang sama. Perhatikan di ayat yang pertama itu dikatakan Bani apa? Ruben dan Bani Gad. Terus perhatikan ayat 2. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben. Ingat loh ya, ini kitab apa? Bilangan. Semuanya itu dihitung presisi, Alkitab itu ada hitungannya. Di ayat 1 strukturnya Bani Ruben dulu baru Bani Gad. Memang anak pertama kan Ruben, ya toh? Ruben anak pertama. Selalu kalau kita ingat anak sulung di Alkitab itu bicara banyak hal, salah satunya soal kegagalan. Sulung pertamanya Tuhan siapa? Adam. Fail. Gagal ya kan? Sulung pertamanya Adam siapa? Sulung pertamanya siapa? Kain. Fail juga. Sulung pertamanya Abraham siapa? Sebelum Ishak lahir dulu ada siapa? Ismail. Fail juga, gagal tuh. Sulung pertamanya Yakub. Esau. Nah, sulung pertamanya Yakub kok. Yakub bapaknya siapa? Ya bapaknya Yakub siapa? Ishak tuh. Kakaknya maaf, Yakub punya anak siapa nama yang pertama? Esau. Sulung, gagal juga tuh. Akhirnya hak kesulungan geser ke Yakub. Yakub punya 12 anak dari 4 istri, ini poligami. Tapi ngaco semua hidupnya. Anak-anaknya maaf kata mafia semua ya kan. Anak pertamanya siapa? Ruben. Anak sulung, gagal gak? Dia gagal. Bahkan ketika mengucapkan doa berkat, Yakub ini sebenarnya dengan hati hancur berkata, engkau permulaan kegagahanku, tapi kau sudah kehilangan semuanya karena kau berani naik petiduranku. Dia berzina, incest loh. Akhirnya hilang. Tapi Alkitab masih nulis di ayat pertama. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad, dihitung struktur kesulungannya masih dihitung. Begitu ayat 2 perhatikan. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben. Loh kok dibalik? Para ahli tafsir berkata otaknya itu yang mulai si Bani Gad. Itu bahasa Jawanya diujuk-ujui. Apa itu diujuk-ujui? Dibujuk. Ya datang ke Musa aja. Kita nggak usah nyebrang. Ini ternak kita banyaknya kayak gini. Nanti kok nyebrang Yordan kena arus hanyut gimana? Ya kan di sini aja. Ingat ya, show me your friend and I'll show your future. Tunjukin padaku teman-teman dekatmu, nanti masa depanmu tak singkapin ke kamu. Ngumpul kan? Mereka karena satu area kompleks perkemahan, kumpul akhirnya ngomonglah mereka ke Musa. Reaksinya Musa luar biasa. Perhatikan reaksinya Musa. Ayat 6, masakan saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini. Marah Musa itu. Dan dia ungkap lagi soal sejarah. Dulu bapak-bapakmu yang modelnya gini loh. Akhirnya murka Tuhan turun. Kok kamu ulangi lagi? Tapi ini cerdas ini. Aliansi Ruben dan Gad ini. Oh enggak, Pak Musa, kami ikut perang. Tapi anak istri, ternak kami tinggal sini. Nanti habis penaklukan semua kami balik sini lagi. Boleh ya? Akhirnya Musanya nanti perhatikan ya, kita enggak punya waktu panjang untuk baca satu pasal, diizinkan. Dan ada syaratnya. Musa bilang ke Eleazar, ini kalau mereka nanti sampai bohong, enggak perlu ambil tanahnya. Tapi kalau ya kasih bonus. Dalam kenyataannya suku Manasye kan dibagi 2 itu, dikasih.
Kamu di sini akhirnya 2,5 suku ada di situ. Nah, saya tunjukin kurang lebih nanti gambarnya seperti ini. Ada yang menarik. Kalau di dalam bahasa Indonesia, kata pertama itu kan adapun, betul ya? Kata terakhir apa? Peternakan. Nah, kalau di teks aslinya kata pertama itu adalah mikhneh. Ya, sama-sama katakan mikhneh. Mikhneh itu artinya ternak. Apa? Ternak. Kenapa kok sebelah sini Pak? Bahasa Ibrani mulanya dari sebelah kiri ya kan kebalik. Nah, kata terakhir juga pakai kata mikneh. Apa itu artinya? Ternak, livestock. Ternak. Nah, Alkitab ini bicara ajaib sekali. Diapit oleh dua nomina ini apa ini? Kata benda ini. Itu kepemilikan mereka semua. Jadi ayat 1 mau bicara memang mereka sangat kaya sekaligus mereka dikurung oleh hartanya itu. Jadi ketika mereka bicara ternak itu bicara apa sih? Hewan ternak itu salah satunya apa? Sapi ya kan? Sapinya kan senang. Kenapa senang? Karena area itu, 2 area itu tuh sinar mataharinya cukup. Kemudian banyak apa? Sapi itu butuh makan apa? Rumput ya kan? Rumputnya banyak loh ya kan? Banyak. Jadi kalau sapi kemarin stres semua karena dipotong jadi korban, ini enggak, seneng nih, happy ya nih, senyum-senyum ya kan. Bani Gad dan Ruben, nah ini cocok. Sapi-sapi kita sudah ketemu ini habitatnya ini di sini. Mereka udah falling in love dengan rumput-rumput di sini. Wes ngomong aja ke Pak Musa. Nah, aku nggak berani, nanti dia marah. Wes aku yang maju, Bani Gad maju. Oke, disampaikan seperti itu. Dikasih nggak akhirnya? Dikasih enggak? Kasih. Ini petanya seperti peta pembagiannya. Yang saya ceritain teman-teman ya. Yang terbatas di akses penglihatannya. Jadi Israel itu seperti sebuah ketimun panjang vertikal gitu ya. Yang bagian atas akhirnya kan dibelah waktu zaman Rehabeam itu. Atas itu untuk 10 suku, itu untuk Yerobeam, bawahnya Rehabeam cuma cuplik. Tapi sebelum itu pembagiannya seperti ini. Ini yang ada tanda panah hijau sebelah kiri ini Manasye untuk sebelah timur. Loh, Pak, Manasye nggak ikut maju loh Pak. Perhatikan, Manasye anak sulung siapa? Masih ingat? Anak sulungnya siapa Manasye itu? Yusuf. Arti kata Manasye masih ingat nggak? I forget. Aku melupakan kejahatan dilakukan oleh kakak-kakakku. Oke? Tapi dia dapat hak kesulungan nggak? Enggak. Hak kesulungannya turun ke siapa? Efraim. Efraim artinya apa? Double portion. Tapi Tuhan itu adil. Di Taurat juga dikatakan, kalau ada seorang anak sulung tidak disayangi, kasus khusus tidak disayangi, hak itu masuk ke dia. Hak itu masuk ke dia. Nah, Musa itu pakai hukum itu akhirnya, oke, kita kasih double porsi. Jadi kok enak-enakan Ruben sama Gad dapat situ, kita kasih juga Manasye. Ya, akhirnya Manasye dapat ini. Kemudian yang Gad yang di sini, tengah, Ruben di sini. Nah, yang garis kuning di tengah membelah ini sungai apa? Yordan. Makanya coba perhatikan ini ya. Harusnya rencana Tuhan 12 suku ini di sebelah sini semua nih, sebelah kiri semua nih. Ini enggak. Kenapa kok tidak? Meskipun subur, di area itu banyak dihuni kaum pagan. Pagan itu penyembah berhala. Yang mereka itu kalau dalam ilmu fisika itu kayak gravitasi. Gravitasi ke atas atau ke bawah? Hah? Ngelempar apapun jatuhnya kemana? Ke bawah. Dosa itu seperti gravitasi, narik. Orang lebih gampang berbuat dosa atau berbuat kebenaran. Saya bilang kebenaran loh, bukan baik loh. Kalau baik itu relatif. Lebih gampang berdosa atau berbuat benar? Berdosa tuh orang sudah hidup benar, bertahun-tahun keluar ketemu temannya yang dugal, nakal dan sebagainya, langsung bisa jatuh enggak? Bisa. Salah satu alasannya, ayo kamu ngumpul semua di seberang baratnya Yordan, jangan ke timur. Begitu Gad, Ruben, karena itu loh, banyak ternaknya itu mengurung hidup mereka. Akhirnya mereka apa? Sini saja. Ngapain jauh-jauh ke sana ya? Sekarang perhatikan. Kita lihat yang mereka lihat itu tanah apa? Yang pertama apa? Yaezer. Yaezer itu punya arti yang saya baca aneh. Arti yang terlalu kelihatan adalah restrain. Apa itu restrain kira-kira? Restrain itu kalau ke teman-teman ke rumah sakit jiwa, itu ada baju restrain kayak gini.
Apa itu kira-kira baju restrain? Kalau ada yang konser, apalagi aku sudah mulai ngomong tidak jelas, nendang-nendang, ludah-ludah, nyakar-nyakar, pakein baju restrain. Apa itu baju restrain? Itu kok camisole gitu loh. Dimasukin, diikat semua. Kalau sudah di restrain, masukin ada tahap medisnya seperti ini. Apa ini? Diikat ya, ini kurang lebih ya. Diikat. Sudah diikat, kasih lagi, ada yang namanya tata laksana kedokteran, kasih obat-obatan modelnya kayak gini obatnya. Banyak nih obatnya. Dari BZD ini ya, lorazepam sampai yang macam-macam itu. Jadi tenang, tidak bisa ngapa-ngapain. Itu yang artinya Yaezer itu seperti itu. Loh Pak, bagus loh Pak, Yaezer. Rumputnya banyak, sapi-sapi gembira. Wah, kemarin saya nyetel lagu anak-anak, sapi berdendang, kambing ikut senang. Kayak gitu loh. Senang kan lihat ternaknya. Tapi rupanya tempat itu ada restrain, ditahan, tidak bisa kemana-mana. Karena mata manusia, maka Tuhan berkata berbahagia yang tidak melihat tapi percaya. Ini nipu loh nih, nipu. Dan banyak anak Tuhan tuh ketipu. Seringkali malah ketika saya lihat hidup banyak orang, ini malah anak-anak Tuhan, ini matanya nih ketipu. Makanya firman berkata dengan namanya keinginan mata. Yaezer aja bagus, oke. Itu makna Yaezer. Sekarang yang kedua, kita lihat. Ada lagi tanah apa itu? Ayat 1 itu Gilead. Gilead punya arti seperti ini. Yang pertama adalah to expose, menyingkap. Yang kedua, lebar, nyingkap sampai telanjang. Gilead. Makanya Tuhan kan bilang gini, kalian ke barat semua, seberang Yordan itu kan area barat. Ya. Tapi milih ini timur. Nah timur itu tempatnya ada kaum raksasa di situ, ada Og, Raja Bashan. Nanti kalau baca ya, ranjangnya itu sekian meter gedenya, itu raksasa dia sebelumnya. Dan lebih gawat lagi itu kaum pagan itu di situ banyak sekali. Sehingga kelak nanti akhirnya mereka kena di situ. Jadi yang pertama, Yaezer artinya apa? Restrain, diikat. Yang kedua, diekspos. Sudah ditahan gak bisa kemana-mana, ketelanjangnya tersingkap kemana-mana. Itu yang mereka pilih, Yaezer dan Gilead. Dan teman-teman, berdasarkan catatan sejarah, area inilah yang tadi dikatakan zaman Raja Pekah, ada Tiglat-Pileser datang mengambil orang-orang itu adalah area Gilead, termasuk Yaezer itu tadi. Dan dari situ tadi Alkitab berkata apa? Perhatikan bilangan 32 ayat 15. Jika kamu berbalik membelakangi dia, maka kamu akan lebih lama lagi dibiarkannya tinggal di padang gurun. Dan perhatikan, kamu akan membawa kemusnahan atas seluruh bangsa ini. Tadi saya tampilkan di peta ada 3 gelombang penyerangan Raja Asyur. Gelombang pertama mereka ini yang di sebelah timur diangkut. Selanjutnya semuanya diangkut kecuali 3 suku. Suku Yehuda, Benyamin, dan Lewi yang sampai hari ini ada di tanah Israel. Kalau baca sejarah 10 suku ini hilang. Macam-macam teori ini bilang ini di sini, tapi nggak jelas sampai hari ini. 10 suku hilang. Milih Yaezer, milih Gilead. Ini cocok buat aku. Tapi rupanya tidak cuman ke dia imbasnya, seluruh bangsa kena semua. Yaezer dan Gilead. Jadi teman-teman, selalu ada yang namanya konsekuensi. Yuk sama-sama katakan pelan-pelan. Konsekuensi. Apa enggak apa-apa. Tuhan itu kan bisa mengampuni. Bertobat pengampunan turun. Pasti itu. Tapi ingat loh ya, Tuhan itu adil. Dalam keadilannya bahkan dia relakan anaknya turun ke dunia. Anak-anak kan sering nanya, papi ngapain Yesus susah-susah turun ke dunia. Tuhan tinggal setan, iblis habis semua. Betul itu. Tapi Tuhan yang sama, Tuhan yang menghargai hukum yang beliau ciptakan. Produknya sendiri dihargai. Orang salah bertobat, betul. Tapi tetap ada yang namanya konsekuensi. Hukum di dunia kan kayak gitu tuh. Melanggar aturan, apalagi kalau berat, bunuh orang, kemudian menghilangkan nyawa seseorang dengan brutal, ada hukumannya itu. Diampuni, diampuni. Tapi tetap nanggung hukuman, masuk penjara.
Itu pun masih ada hukuman sosial. Keluar, ini residivis ini. Hati-hati jangan dekat-dekat. Tapi kasih Tuhan ajaib, pengampunannya Tuhan, tapi konsekuensi tetap ada. Nah ini yang banyak kita nggak sadar. Sekarang kita mau belajar dengan hati ya. Belajar dengan apa? Hati. Auswendiglernen itu kita nggak cuma belajar dengan hati itu. Ketika kita lihat, baca, mendengar sesuatu, ini nanya yang di dalam ini apa yang aku bisa pelajari apa. Nah saya mau tunjukkan teman-teman. Jadi rupanya ada yang namanya benda batu itu. Ini Hul ini kalau kemana-mana ada batu model kayak gini nih. Kebetulan saya pungut di Gunung Sinai ya, batu ini ya kan. Itu ada perjalanan hidupnya. Jadi sampai sebuah batu disebut batu. Bahkan ada beberapa batu yang disebut batu mulia. Harganya mahal atau murah batu mulia? Mahal, sama-sama batu loh Pak. Nah, itu kerikil pasang untuk akik bisa gitu. Beda ya. Nah, itu ada perjalanannya. Nah kurang lebih perjalanannya seperti ini. Yotan diklik. Ada yang disebut batu metamorfis. Batu ini dibentuk dari tekanan dan juga panas. Jadi ada yang namanya siklus batu yang dimulai dari sedimentary, kemudian igneous dan metamorphic. Kalau kita ke tepi pantai, kaki nginjak pasir-pasir rasanya halus ya kan. Nanti ada beberapa poin lain. Kalau semakin masuk ke bagian landai dari pantai, kemudian mulai masuk ke air yang dalam, itu mulai ada batu-batuan. Sedimennya mulai terbentuk di situ. Nah itu sudah mulai awal namanya proses pembentukan batu. Sampai nanti masuk ke bagian yang paling dalam, bagian bumi yang dalam lagi. Siapa yang beberapa waktu yang lalu sempat jam sekitar hampir jam-jam 9 tuh ngerasakan bumi ini goyang gitu. Apa itu bumi ini goyang? Ada lagunya atau bumi ini goyang akeh lindune ya gitu. Banyak gempanya, itu ada gempa ya. Kita berdoa teman-teman yang ada di Bantul dan sekitar yang mengalami kerusakan, bahkan ada yang meninggal, mereka mengalami penghiburan dari Tuhan. Serius sekali, ini bencana yang perlu kita doakan. Gempa salah satu proses loh untuk membentuk batu, lempengan batu yang di dalam bumi loh, gerak. Nanti batu ini juga masuk yang level namanya level metamorfis. Dia diproses. Tadi dikatakan di klipnya tadi, ini ada gambarnya di sini. Prosesnya itu lewat apa? Lewat panas dan tekanan. Diproses. Kalau batu itu bisa diproses, nanti keras jadi ya kurang lebih kayak gini. Ini sudah disebut batu ya kan? Enggak percaya Pak. Ya coba saya ngomong gigit nih batu ini. Keras tuh nih batu ini. Tapi kalau batu ini dalam tanda kutip istilah saya mau memberi dirinya diproses lebih lagi, ini mulai jadi namanya batu permata atau batu mulia. Ini mulai ada ya Kak Huli ngerti dia. Ini ada istilahnya kayak urat-uratnya sudah mulai bentuk, tapi ini karena ini mau dipanasin pakai kompor nggak bisa, mau di oven, di microwave nggak akan bisa, butuh panas ribuan derajat Celcius. Dan tekanan tinggi yang secara alamiah terjadi jauh di kedalaman bumi lo nggak kelihatan. Nah ini sebetulnya manusia kan kayak gitu. Tadi di awal saya katakan apa?
Firman kebenaran meninggikan derajat bangsa. Makanya kita ngerti ada negara maju, negara berkembang. Dulu istilahnya negara dunia ketiga, atau kamu bilang negara miskin kan ya, enggak enak. Negara dunia ketiga. Ya, zaman dulu saya ingat tahun-tahun 80-90 itu kalau para peneliti nulis jurnal gitu dikirim ke negara dunia pertama atau Amerika Eropa itu ditolak, pasti dianggap ini ilmu negara dunia ketiga ini tidak bermutu semua karyanya. Dulu itu kayak gitu, sekarang sudah mulai hilang. Jadi apa yang membedakan? Dunia berkata, oh tingkat ekonomi kami, tingkat budaya kami, dan tingkat gaya hidup kami. Dunia bilang gitu, tapi Alkitab berkata sebetulnya yang meninggikan derajat bangsa itu apa? Kebenaran. Kan tadi kita juga ingat, kita tunjuk diri kita sendiri. Kita sama bangsa ini luas mana? Bangsa ya kan? Artinya untuk derajat kita dinaikkan dengan kebenaran jauh lebih gampang nggak? Lebih gampang. Nah masalahnya setiap kali kita dengar kebenaran masuk, kita izinkan nggak kebenaran itu menekan dan memanaskan kedagingan kita. Karena kalau tidak, biasanya ujian itu ada dua jenis. Ujian hidup yang pertama apa? Ya kalau kesusahan Pak, penderitaan, sulit, itu biasanya orang lebih gampang cari Tuhan, betul? Cari Tuhan. Tapi juga ada ketika ujian yang tipe kedua ini menurut saya lebih berbahaya. Ketika kelimpahan datang, tiba-tiba itu ujian remuk. Kita ngerti ada anak muda yang kaya datang pada Yesus berkata, semuanya sudah kulakukan sejak masa mudaku. Yesus berkata, satu aja yang kurang. Apa itu yang kurang? Jual semua milikmu, ikut aku. Fail dia di situ. Suku Ruben, suku Gad, di ayat pertama teks aslinya diapit dengan dua kata benda, ternaknya banyak. Itu kaya atau kaya banget? Kaya banget itu. Tiba-tiba ujiannya datang loh. Firman Tuhan berkata, nak, visimu ada ke seberang Yordan, ngumpul 12 suku, kalian saling melindungi, saling mendukung, nyembah bareng-bareng. Dua suku ini, di sini ada. Menurut analisis peternakan, ya kan, ilmu ternak kami ini bagus. Lah yang bahaya itu seperti ini, saya ulang sekali, yang bahaya kalau tiba-tiba Tuhan ACC, ayo wis. Menurut saya itu lebih bahaya ketimbang Tuhan larang. Karena begitu di ACC, ayo wis. Tiba-tiba saya pengen nyangka, sekian waktu kemudian Tuhan bangkitkan Tiglat-Pileser. Diangkut ini suku-suku ini, gak cuma suku ini loh, kena semua. Sampai hari ini 10 suku ini dikenal sebagai the lost tribes. 10 suku yang hilang. Gara-gara ini ternak Pak, salah sapinya atau Pak, lihat rumput-rumput itu hijau semua matanya. Ya enggak salah sapinya, salah yang punya sapinya. Karena dia punya kuasa, sapinya nurut-nurut aja. Loh kalau Tuhan aja bisa belah Laut Merah, sungai udah dibelah, itu gampang. Sapi, kambing, ternak apapun lewat bisa ya? Kalau mereka alasan nanti sapi kita akan trauma, dengar suara gemur Yordan mereka nanti pingsan piye, gitu loh. Nggak make sense sekali. Tapi perhatikan hari itu keputusan dua suku ini, Tuhan ACC loh. Nah menurut saya ini yang paling berbahaya adalah seperti itu. Alkitab berkata, yuk kita baca di Roma 12. Batu yang tadi akhirnya masuk ke level jadi batu mulia, itu melewati yang namanya metamorfosis. Ini yang Alkitab katakan seperti ini. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan, perhatikan, manakah kehendak Allah. Pak, kalau jadi orang Kristen ini boleh enggak? Itu boleh enggak? Yang ini oke enggak? Itu oke enggak? Sering dengar kayak gitu? Atau kita sendiri mungkin pernah nanya-nanya gitu. Padahal standar Tuhan tidak boleh dan tidak boleh. Ini standarnya seperti ini ya. Standarnya seperti ini, Roma 12 ayat 2. Membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, itu level 1, level 2-nya, yang berkenan kepada Allah, dan level ketiga apa? Dan yang sempurna. Jadi kalau kita nanya Tuhan, sudah nanya enggak seperti ini, Tuhan ini boleh enggak, ini enggak ada. Bukan. Nanyanya ini baik enggak Tuhan? Engkau berkenan enggak atau sempurna enggak? Ya kan kayak gitu. Lah repotnya seringkali orang-orang Kristen nanyanya
bukan lagi nanya ini, soalnya di hati aku sudah mau dulu. Lah Ruben dan Gad itu sudah mau dulu. Baru dia ngomong ke Musa, ketika Musa hendak, alsanya dikeluarkan. Dan saya pikir Musa tidak sembarangan ngasih putusan loh. Kalau Tuhan bilang hendak, ini Ruben dan Gad mau ngasih putusan setebal berapapun halamannya itu, kayak kalau sidang gitu ya, tetap Musa bilang enggak. Tapi kalau Tuhan bilang wis ACC aja, biarin deh, Musa biarin. Dan yang bahaya, saya bacakan teman-teman versi dari New Living Translation, bagus sekali seperti ini. Don't copy the behavior, jangan menyalin, mengkopi perilaku and customs of this world, dan kebiasaan dunia ini. But let God transform you, tapi izinkan Tuhan mentransformasimu into a new person, menjadi manusia baru, by changing the way you think, dengan cara mengubah cara berpikir kita. Bahasa Yunaninya kan metamorfosa, batu tadi metamorfosa. Jadi hari ini yang membedakan kita dengan dunia itu cara apa? Berpikir. Kalau cara berpikirnya sama ya, tidak ada bedanya ya. Saya tunjukkan versi The Message lebih menarik juga. Dikatakan stop imitating, berhenti mengimitasi. Tahu mengimitasi ya? Niru itu loh. Kalau orang cari barang KW ya, tahu KW? Itu barang imitasi. Ini aja KW-nya lebih murah, sepatu yang ini KW-nya lebih murah. Nah, Alkitab berkata berhenti jadi barang KW. The ideals and opinions of the culture around you. Berhenti mengimitasi hal-hal ideal dan pendapat-pendapat dari budaya di sekelilingmu. But be inwardly transformed, tetapi berubahlah dari dalam. Ini perhatikan bagian terpenting. By the Holy Spirit, through a total reformation of how you think. Diubah oleh Roh Kudus. Lewat cara berpikir kita dibarui terus. Nah artinya kan yang berubah diri kita, perlu yang namanya kita setuju atau tidak. Andahlah aku tidak mau berubah. Bakal berubah enggak? Enggak. Pak, aku masih terlalu muda, terlalu kecil. Sebetulnya salah satu kenapa di KJS ini, selain juga terbatas sebetulnya, kita nggak ada kebaktian anak-anak. Sejak muda kita tanamkan kebenaran, karena sekali lagi kebenaran meninggikan derajat manusia. Amin. Pak, mau apa mudeng wis masuk dulu, nanti itu Roh Kudus mengubah dari dalam. Itu seperti kita yang ini, saya ada gambar patung seperti ini teman-teman. Ini ada patung orang memahat dirinya sendiri, ya kan? Ini kan ibaratnya batu ya, dipahat badannya gede begitu dari dalam. Dia harus mau dulu memahat. Nah kalau orang-orang fitness biasanya rujukannya gambar yang satu ini. Nah ini badannya gemuk, lemak semua, dia pahat, buangin semua lemaknya. Itu saya mau nanya dulu, itu dari dalam dia atau karena disuruh? Orang mau disuruh ya, kalau yang nyuruh pergi tidak akan dikerjakan, betul? Tapi kalau dalamnya nih, aku nih pengen badanku kekar, aku pengen six pack, wah ya. Bukan one pack itu satu bungkusan buntel gitu ya. Six pack dipahatin semua kayak gitu. Itu tidak perlu diawasi, tidak perlu dipantau. Dia akan siang malam habis-habisan. Nah kebenaran itu seperti itu loh. Ketika Tuhan aku mau diubah, yang disebut transform atau metamorfosis itu seperti itu. Ujiannya kapan? Ya dua tipe itu. Ketika ada kesulitan, ketika berkat limpah, kita tidak konyol. Ruben dan Gad konyol karena tidak pernah mengizinkan dalam dirinya dibentuk oleh kebenaran. Nah begitu mengizinkan, berubah semua. Terakhir sebelum kita terima tubuh dan darah Kristus, mari sama-sama buka di Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Penulis Amsal dalam tuntunan Roh Kudus mengajarkan seperti ini. Judul perikopnya adalah berkat dari hikmat. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Oh enggak, aku percaya pada diriku sendiri, nanti percaya pada Tuhan kalau pas lagi butuh Tuhan aja. Tapi di masalah ini caranya benar. Karena ternakku ini banyak, kalau nyebrang lagi mati semua. Caraku sudah benar di tanah Gilead, tanah Yisrael, oke semua.
Alkitab berkata, tetapi berubahlah, Alkitab berkata, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Kita garis bawahi atau ditandai diberi highlight, pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. For the Spirit of God does not make us timid. Satu bagian ayat Alkitab di Timotius berkata seperti itu. Roh Tuhan itu tidak membuat kita takut. Kemarin saya sempat tegur Nathan dengan keras. Saya minta naik ke lantai 2. Aku takut papi ada suara macam-macam. Loh, kamu ini anak Yesus atau anak yang lain? Kok takut dengan suara krik-krik, ada suara tokek itu takut dan sebagainya gitu loh. Ya kan? Karena begitu di Roh Kudus dalam diri kita dikatakan seperti loh di Timotius ini. Tapi Roh Kudus juga kasih power, love, and self-discipline. Ada power, kuasa, dan self-discipline. Nah, Amsal berkata percaya dengan segenap hati. Dan kita percaya Roh Kudus ada di dalam kita, kuasa Tuhan dilimpahkan, amin. Tapi yang seringkali orang banyak lupa adalah ikut Tuhan ada yang namanya self-discipline. Bukan cuma disiplin. Kalau disiplin itu butuh orang lain. Cepat kerjain PR-nya, cepat kerjain tugasnya, ayo begini-begini, itu butuh dari luar. Tapi kalau self-discipline, dia sadar yang model seperti ini yang ajaib. Makanya tadi gambar tadi kan bener ya, patung tadi loh, orang memahat dirinya sendiri. Tidak ada yang nyuruh. Dan saya lihat ada anak-anak muda yang sejak mudanya mereka membangun hidupnya sedemikian rupa, itu sudah kelihatan loh masa depannya. Atau sebaliknya anak muda yang sejak masa mudanya, waduh ini RPT ini, tahu RPT? Repot ini ke depannya modelnya kayak gini nih. Kalau saya RPT sama dengan RVT, tahu RVT? Ruwet gitu. Terus sejak muda, kita enggak bisa berkata ini yang masih muda, foya-foya dulu nanti tua baru kita bertobat. Ya kalau ada kesempatan. Seringkali tidak seperti itu. Makanya Roh Kudus jadi penuntun kita. Alkitab berkata percaya pada Tuhan dengan segenap hati. Perhatikan ayat yang ke-6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Berarti jalannya bisa enggak lurus kan? Betul ya? Saya tunjukkan terjemahan dari The Message. Listen for God's voice in everything you do. Dengarkan suara Tuhan dalam segala apapun yang kau lakukan. Teman-teman, dengar suara Tuhan itu sebuah keniscayaan atau sebuah kepastian dan keharusan buat setiap kita. Pak, aku belum pernah dengar suara Tuhan. Bangun pagi sebelum melakukan apapun, datang sembahyang cari Tuhan. Tuhan bicara pasti. Karena kau nggak pernah dengar suara Tuhan, hidupnya repot. Ini kompasnya gerak kemana nggak ngerti. Ya, seperti itu. Everywhere you go, kemanapun kau pergi, He's the one who will keep you on track. Dialah akan menjagamu keep on track, tetap pada jalur. Di awal saya sampaikan, mobil yang saya tumpangi tiba-tiba harus geser ke kiri. Saya nggak ngeh, kalau itu sudah naik ke trotoar dan lebih nggak ngeh lagi, ada permukaan bidang tajam di situ, sobek semua. Ya nggak bisa jalan. Butuh ada ban cadangan lagi masuk ke situ, baru jalan lagi. Seringkali hidup kita akan seperti itu, tanpa kita sadar sudah off track. Tapi kalau off track, ini yang bisa kita lakukan. Coba dilihat gambarnya ini. Ada balapan mobil keluar jalur lompat, cuat. Tapi tiba-tiba dia flip atau muter balik seperti ini, turun. Ini kan harusnya hancur. Ini sebenarnya dari game saya comot. Dia balik ke track lagi enggak? Saya ulangi nih, kalau bingung nih. Seringkali hidup kita di off track, lompat. Tapi kalau kita balik ke Tuhan, dengerin suara Tuhan, ini yang terjadi. Nabrak, dia jumping, bahkan flip 180 derajat. Enggak cuma 180, 360 ini. Muter balik harusnya hancur remuk, tapi dia on the track lagi, ngelanjutin jalan lagi enggak? Jalan lagi. Itu yang namanya keep on track seperti itu, teman-teman. Amin. Pak, aku kelihatan sudah out of track, off track. Jumat 2 pekan yang lalu, anak-anak main game. Kami ajak ke sebuah pusat perbelanjaan, mereka main game. Kemudian anak kesayangannya Pak D itu rambutnya digini, cabut-cabut sama marah-marah, yang namanya Gaidar Kusuma. Gini-gini, ini kok mobilku jalan, ditabrakin mobil lain ini. Sama ngoceh-ngoceh gitu.
kemudian begitu off track goyang-goyang, wah panik mukanya seperti itu. Dia main karena dia pilih mobil manual itu diwacak semua gitu loh ya. Masuk ke gigi, jadi ngebut pakai gigi 1, jalan pelan gigi 6. Nah ini kan luar biasa kayak gitu. Disalahkan mobilnya, ceplok gitu. Cirinya kita off track itu apa? Tambah sulit jalan hidupnya. Ya toh? Kalau saya di aspal, tol Cipali kan lurus. Coba aja kalau di jalan tol, aku cari sensasi nggak usah di jalan yang halusnya, aku minggir aja. Kemudian aku lihat yang rumput-rumput itu di Cipali, jebol itu mobilnya. Kalau hari-hari ini teman-teman dimanapun juga berada ngalami, kok aku makin hari makin jalannya ini goyangannya tambah fatal ini. Dan itu bukan karena memang Tuhan izinkan, tapi ini kesalahan kita dewe. Jangan-jangan sudah off track. Dan off track makin lama akan makin error. Satu-satunya balik ke Tuhan. Pak, sudah ada harapan, aku sudah flip Pak hidupku. Ya, kayak gambar tadi. Jatuh pasti hancur itu Pak. Tuhan bisa sentuh, bisa balik kanan, keep on track lagi. Amin. Yuk kita tutup Alkitab, berdoa. Tubuh dan darah Kristus yang kita terima di awal bulan ini, biar jadi momentum untuk balik lagi on tracknya Tuhan. Bukan yang kita lihat, bukan yang kita rasakan sekarang ini yang jadi panduan kita. Seringkali justru dalam banyak hal itu membuat kita off track, membuat kita keluar jalur. Kita berdoa biar yang dari Tuhan saja yang jadi dalam hidup kita. Amin. Yuk kita berdoa. Teman-teman yang bertugas bisa mempersiapkan diri, kita akan melayani saudara-saudari kita. Koya rabasata kaya rabasata kaya rabasata. Koya rabasiki, semuanya sembahyang, semuanya berdoa. Datang pada Tuhan. Tuhan, biar hati kami ditarik kembali padamu. Apapun yang terjadi di hidup ini, kami tetap percaya Tuhan yang pegang kendali. Tuhan yang terutama dalam hidup kami. Tuhan, tilik hati anak-anak-Mu di tempat ini dan dimanapun juga siaran ini ditangkap. Di dalam nama Tuhan Yesus. Koya rabasyata kaya rabasyata kaya rabasyata. Koya rabasyata kaya rabasyata. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Seperti firman-Mu yang berkata, kami mau percaya kepadamu dengan segenap hati dan tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri. Tuhan Roh Kudus, Kau yang tuntun, Kau yang bimbing kami jalan terus dalam kehendak-Mu yang sempurna. Yang kami kehendaki bukan sekadar baik Tuhan, bahkan bukan sekadar yang berkenan, tapi sampai yang titik sempurna yang Tuhan kehendaki. Jadi kehendak Tuhan dalam hidup anak-anak-Mu. Amin. Semuanya sembahyang, siapkan hati. Teman-teman yang bertugas, mari saya undang maju. Kita berdoa, menyiapkan hati, melayani saudara-saudari kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghamba
semuanya sudah dapat ya? Teman-teman yang belum bisa membaca boleh tolong dibantu baca. Sebelum kita terima tubuh dan darah Kristus, lagu yang kita nyanyikan tadi itu kan judulnya Oleh Kuasa Darah-Mu. Seorang teman yang terlibat dalam proses perekamannya beberapa waktu yang lalu cerita ke kami. Itu sound engineer-nya ketika lagi proses perekaman itu kan malam itu. Ini bukan orang percaya ya ngerekam ini. Dia nanya, loh yang nyanyi di dalam ada berapa orang? 3. Lah kok 4 track yang keluar? 3 ini loh keluar. 4. Ditunjukkan. Begitu di bagian oleh kuasa darah-Mu, itu high tone-nya tinggi sekali. Itu sampai dia bilang ini oktavnya di atas suaranya Mariah Carey, tinggi. Sampai dia nangis. Ini bukan orang Kristen yang rekam. Terus sopo? Ketiga orang ini itu malaikat. Teman-teman, ketika kita lagi berkata oleh kuasa darah-Mu, itu darah itu beneran nebus kita. Sampai malaikat Tuhan kirim, no, kamu bantu ya nyanyi gitu, di recording. Jadi ini saat yang sakral, teman-teman. Sampai Alkitab menulis kalau kamu tidak siap, jangan ikut ambil perjamuan kudus. Pak, di sini ikut semua. Kita percaya hati kita ngangkat ke Tuhan apapun kondisi fisik yang dijalani, apapun kondisi mentalnya. Tapi ini sesuatu yang sakral, teman-teman. Ketika nanti kita naikkan tubuh dan darah Kristus, sebelum nanti saya berdoa, kalau di hati ini ada ganjalan apapun juga, minta ampun di hadapan Tuhan. Supaya ketika tubuh dan darah Kristus masuk dalam hidup kita, ini jadi energi ilahi yang membuat kita dari off track jadi on track lagi. Amin. Yuk kita siapkan diri. Terima kasih Tuhan, Engkau lawat, Engkau hadir umat-Mu di tengah-tengah umat-Mu kesempatan hari ini. Dan kami percaya Tuhan yang mengubah hidup kami. Sekarang kami bawa, kami angkat tubuh Kristus ini Tuhan. Kami percaya tubuh-Mu sudah dipecahkan bagi setiap kami, menebus kami dan membawa pembaharuan dalam hidup kami. Kami terima dengan iman daging Kristus menundukkan semua kedagingan kami, membuat kami hidup dalam kerelaan dan self-disiplin di hadapan Tuhan. Kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan tanpa ada penumpahan darah, tidak ada pengudusan dan penebusan dosa. Terima kasih Tuhan. Di atas segalanya kami bersyukur untuk penebusan-Mu dalam hidup kami. Kuasa darah memberikan kami kehidupan baru, yang memampukan kami terus berjalan dalam kehendak Tuhan yang sempurna, on the God's track. Kami terima dengan ucapan syukur dan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dimeteraikan firman kebenaran, kebenaran yang meninggikan derajat hidup anak-anak, yang membuat kami tidak sama, tidak sewarna dengan dunia. Dimeteraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Semuanya diberkati oleh firman Tuhan. Puji Tuhan ya. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri.
tercurah dari Kristus. Anugerah-Mu sanggupkan untukku datang Bapa, menyembah-Mu dengan sepenuh rindu. Bagi-Mu kemuliaan, hormat dan pengagungan, sebab pujian syukur kuasa kejayaan bagi nama-Mu Tuhan. Engkau yang memerintah atas semesta raya. Engkau dahsyat, masyhur selamanya. Yesus Kristus Raja. Raja segala raja, sekarang dan selamanya. Kerajaan-Mu berdaulat, kekal dan perkasa. Pujian syukur kami bagi Engkau Tuhan. Bagi nama-Mu Tuhan. Engkau yang memerintah atas semesta raya. Megah-Mu dahsyat, masyhur selamanya. Yesus Kristus Raja. Yesus Kristus Raja. Yesus Kristus Raja. Mari kedangkan tangan, terima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berdaulat, Engkau yang memerintah kekal dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang menghadapkan wajah-Mu yang penuh dengan kasih karunia, memberkati kami dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal, memberkati kami dengan semua yang Tuhan pandang baik digenapkan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami hadapkan sepekan ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang hadir, Engkau Immanuel yang menyertai semua pekerjaan tangan kami. Semua yang kami sentuh, Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Hidup kami jadi berkat, kami jadi cerminan Kristus bagi dunia ini. Fungsi garam dan fungsi terang dalam hidup kami berjalan maksimal dalam nama Tuhan Yesus. Digenapi, kerajaan Tuhan datang, kehendak Tuhan jadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang sangat diberkati, sama-sama katakan amin. God bless you all. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.